Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Mujadid, NIM 7708220038, kelas D4 S4604. Dan di video kali ini menjelaskan sesuatu soal tentang AI. Dan tema yang saya pilih adalah AI untuk animasi, video editing, atau content generation. Oke, setelah itu kita langsung ke materinya saja ya. Oke, bentar. Transformasi kecerdasan buatan AI dalam ekosistem teknologi multimedia. Ini slide pertama. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa kita ke era di mana konten multimedia tidak lagi diproduksi secara konvensional sepenuhnya. Munculnya kecerdasan buatan atau AI telah merevolusi cara kita menciptakan gambar, video, audio, hingga elemen interaktif dalam game. Di Indonesia sendiri, industri kreatif dituntut untuk bekerja lebih cepat dan efisien, namun tetap inovatif. Integrasi AI dalam teknologi multimedia bukan hanya sekedar tren sesaat, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengotomatisasi workflow yang repetitif dan membuka ruang bagi kreativitas yang lebih luas. Melalui video ini, saya akan membedah bagaimana AI bekerja sebagai mitra kreatif, manfaat yang nyata yang menawarkan sesuatu yang luar biasa, hingga tantangan teknis yang harus dihadapi oleh para profesional multimedia di masa depan nanti. Oke, rangkuman materi. Berdasarkan tinjauan dari berbagai sumber, termasuk seminar teknologi kreatif dan artikel jurnal multimedia terbaru, ditemukan bahwa konsep AI generated content (AIGC) kini menjadi standar baru dalam produksi konten. Sumber-sumber tersebut menekankan bahwa AI bekerja dalam mempelajari pola dari jutaan data yang sudah ada untuk menciptakan aset baru melalui algoritma generatif adversarial network atau GANs. Intisari yang dapat diambil adalah bahwa AI bukan sekedar alat otomatisasi, melainkan sebuah lompatan teknologi yang memungkinkan demokratisasi kreativitas, di mana ide-ide kompleks kini dapat divisualisasikan secara instan melalui kolaborasi antara logika mesin dan interaksi manusia. Karena di zaman sekarang kita kalau mau menciptakan sesuatu memang harus berpikir lebih lagi, dan AI ini saya rasa bisa sangat membantu cara kita berpikir kreatif. Tergantung cara kita memakainya bagaimana, bisa jadi plagiarisme atau bisa jadi sesuatu hal yang baru. Tergantung cara kita prompt. Menurut saya seperti itu. Oke, lanjut. Implementasi dalam animasi dan video. Video editing. Video implementasi AI dalam animasi dan video sekarang. Oke, kalau dalam video editing, fitur auto reframe smart atau video editing, kita bisa menggunakan AI dalam fitur auto reframe, smart cutout, dan color matching berbasis AI. Ya, contohnya ada di aplikasi Adobe Premiere Pro dan DaVinci Resolve. Mereka bisa langsung auto cut yang hal-hal yang menurut AI penting. Misalnya mungkin saat orang berbicara, ketika orang itu berhenti, AI akan langsung meng-cut-nya, atau kita tergantung cara kita meng-prompt seperti apa. Oke, dalam bidang animasi, ada yang namanya teknologi motion capture tanpa sensor, hanya berbasis video kamera dan automatic lip sync. Jadi dalam video animasi, ketika kita ada orang asli, kita ingin mengcapture emotionnya, wajah ekspresinya, itu bisa menggunakan AI dengan langsung animate lip sync. Mulutnya bisa langsung diikuti oleh AI dan berbentuk animasi. Oke. Yang ketiga adalah generatif video. Penggunaan teks ke video untuk pembuatan storyboard atau aset visual instan. Contohnya Runway Gen 2 atau Sora. Jadi kita cuman untuk nge-prompt, kita bisa langsung mendapatkan video gambaran kasar. Atau bahkan setahu saya zaman sekarang kita gambar sketsa yang sangat kasar, AI bisa menggenerate itu langsung menjadi video untuk memvisualisasikannya dengan lebih jelas supaya kita terbayang untuk membuat videonya untuk seperti apa. Jadi benar-benar sangat membantu fitur seperti ini. Oke. Sekarang AI dalam game dan media interaktif. Procedural Content Generated (PCG), pembuatan landscape dunia game, bangunan, dan tekstur secara otomatis dan tak terbatas.
Jadi AI bisa langsung meng-capture atau menggenerate sebuah environment atau tempat lokasi dari game tersebut. Misal kita ingin game di dunia masa depan, AI bisa langsung menggenerate dunia di masa depan dengan lebih mudah, mungkin auto generate yang tidak ada batas ya. Jadi sangat membantu, sesuatu yang saya rasa masih bisa membantu dengan sesuatu yang repetitif, bukan sesuatu yang lebih ke eksploratif, saya rasa begitu. Dan kedua adalah dynamic NPC. Jadi karakter non pemain yang memiliki dialog dinamis menggunakan natural language processing (NLP). Jadi AI juga bisa membuat sebuah NPC yang natural. Jadi kita seperti berbicara dengan manusia sungguhan karena sudah diprogram dengan AI. Mereka bisa dikasih pendapat sendiri atau tindakan sendiri ketika melakukan sesuatu, bukan sekedar hanya programming semata, tapi NPC yang berbasis AI. Contohnya itu setahu saya ada di The Forest, Son of the Forest, The Forest 2 ada. Oke, ketika ada ray tracing dan DLSS, optimisasi grafis secara real time menggunakan AI untuk meningkatkan frame rate tanpa menurunkan kualitas visual. Oh, ada namanya mengoptimalkan visual dengan AI tapi tanpa mengorbankan sistem hardware yang sangat berat. Bisa seperti itu juga ternyata ya. Oke. Oke, analisis kritis kondisi industri di Indonesia. Secara kritis, penggunaan AI di industri multimedia Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif namun menantang. Di satu sisi, banyak studio kreatif lokal mulai memanfaatkan AI untuk memangkas biaya operasional dan meningkatkan daya saing di pasar global. Namun di sisi lain, terdapat tantangan besar mengenai kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur komputasi. Analisis saya menunjukkan bahwa AI tidak akan menggantikan peran kreator, melainkan akan menggeser fokus kerja manusia dari pelaksanaan teknis menjadi pengarah kreatif atau prompt engineer. Kondisi di Indonesia memerlukan adaptasi kurikulum pendidikan multimedia agar para lulusannya mampu mengendalikan AI, bukan justru merasa terancam akan kehadiran. Jadi ada studi khusus di mana para pekerja Indonesia akan menjadi lowongan pekerjaan baru, yaitu tadi itu prompt engineer. Jadi kita yang mengeprompt, kita yang paham cara prompt, cara menggunakannya. Ini seperti hal baru yang harus kita gunakan, bukan kita rangkul, bukan kita anti terhadap ya, karena kita merasa terancam itu menurut saya salah. Jadi mau tidak mau kita harus merasa merangkul kemajuan teknologi lah, menurut saya seperti itu. Oke, lanjut. Kesimpulan dan refleksi pribadi. Untuk kesimpulannya, AI telah menjadi katalisator perubahan dalam teknologi multimedia yang menawarkan efisiensi tanpa batas dan ruang eksplorasi ide yang lebih luas. Melalui pekerjaan tugas ini, saya merefleksikan bahwa keahlian multimedia di masa depan tidak hanya soal teknis menggunakan perangkat lunak, tapi soal bagaimana kita mengasah logika dan kreativitas untuk menggunakan AI. Relevansi materi ini dengan keahlian saya sangat besar. Saya menyadari bahwa untuk tetap relevan di industri kreatif teknologi ini, saya harus mampu mengawinkan rasa seni manusia saya dengan kecepatan teknologi AI sebagai satu kesatuan workflow yang sangat harmonis. Jadi ya, kita harus bekerja sama dengan AI, bukan seperti yang saya bilang, bukan mendorongnya jauh tapi merangkulnya, seperti membantu kita untuk berpikir semakin kreatif. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berinovasi dan berkolaborasi dengan teknologi untuk masa depan multimedia yang lebih kreatif. Oke, saya rasa seperti itu saja video penjelasan AI dari saya. Saya Sadrul, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.